Evaluasi dan fokus kembali ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Sudahlah lupakan ASEAN Cup 2024. Dua pemain siap bawa timnas Indonesia tembus Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong yakin timnas Indonesia akan sukses di SEA Games dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 setelah gagal di Piala AFF 2024. Pengamat sepak bola kondang Muhammad Kusnaini, atau sering disapa Bung Kus itu mengatakan, timnas Indonesia harus segera mengevaluasi dari kegagalan dalam ASEAN Cup 2024 dan kembali fokus untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, jajaran pelatih dan pemain harus belajar banyak dari kegagalan dalam turnamen se-Asia Tenggara itu dan segera bangkit untuk memperbaiki kesalahan, serta berjuang untuk target yang lebih besar. Lebih baik semua introspeksi dan belajar dari kegagalan ini. Indonesia masih punya target yang lebih besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret tahun 2025 nanti. Skuad Garuda tidak perlu lagi mencari-cari kambing hitam dalam kegagalan ASEAN Cup 2024 dan lebih baik menggunakan waktu yang tersisa ini untuk semaksimal mungkin mempersiapkan diri agar lolos ke ajang internasional yaitu Piala Dunia. Tak ada gunanya menyalahkan wasit yang beberapa keputusannya kurang akurat. Lebih lanjut dia membeberkan, Shin Tae-yong harus menaruh perhatian lebih untuk lini depan timnas. Sebab, sudah berbagai perubahan dengan pergantian pemain dibuat oleh pelatih, tetapi para penyerang hingga saat ini masih kurang tajam dalam membobol gawang lawan. Banyak perubahan dengan pergantian, tetapi tak banyak membawa hasil karena lini depan Indonesia memang kurang tajam di Piala AFF. Dalam Piala AFF 2024, Indonesia gagal melaju ke babak semifinal setelah Asnawi dan kawan-kawan kalah 0-1 dari Filipina saat bersua di Stadion Manahan, dalam pertandingan keempat Grup B. Dengan hasil itu, Vietnam dan Filipina, serta Thailand dan Singapura dari Grup A berhasil melaju ke babak semifinal pada turnamen tahun ini. Tom Haye dan Jay Ises mengaku bahwa mereka percaya diri bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Baru-baru ini, skuad Garuda mengalami nasib tragis di ajang ASEAN Cup 2024. Tim cambukan Shin Tae-yong yang diperkuat para pemain muda tak bisa menembus ke babak semifinal. Hal itu dikarenakan mereka takluk dari timnas Filipina pada laga terakhir Grup B. Kekalahan itu membuat timnas Indonesia mentengkleng di peringkat ketiga klasemen akhir Grup B dengan 4 poin. Sementara Filipina menemani timnas Vietnam ke babak semifinal sebagai perwakilan Grup B. Kini, para penggemar Garuda harus melupakan turnamen 2 tahunan tersebut. Sebab, Garuda masih memiliki agenda penting lainnya di tahun 2025 mendatang. Para penggemar tak boleh lupa, bahwa saat ini timnas Indonesia masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia masih menyisakan 4 partai penting di Grup C babak kualifikasi. Yang terdekat, Shin dan anak asuhnya akan kembali berlaga pada Maret tahun 2025. Nantinya, mereka akan berhadapan dengan timnas Australia tanggal 20 Maret dan timnas Bahrain tanggal 25 Maret. Saat ini, Indonesia masih memiliki kesempatan yang sangat lebar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau ke putaran keempat kualifikasi. Sandy Walsh dan kawan-kawan, saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Grup C dengan raihan 6 poin. Jelang pertandingan mendatang, dua penggawa Garuda sangat memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kedua penggawa tersebut adalah Tom Haye dan Jay Ises. Mereka secara kompak yakin bisa membawa timnas menuju panggung internasional.
Izes menjelaskan bahwa dirinya menjadikan hal tersebut sebagai mimpi paling besar miliknya. Ia sangat ingin berseragam merah putih di ajang sekelas Piala Dunia. Oleh sebab itu, Izes yang merupakan kapten timnas berharap para pemain bisa menunjukkan segalanya agar bisa mencapai mimpi besar tersebut. Salah satu impian terbesarnya adalah bermain di ajang Piala Dunia bersama Indonesia tentunya. Ya, itu mimpi terbesar saya. Itu memang seharusnya terjadi. Semua orang harus benar-benar bekerja keras untuk itu, jelasnya. Di lain sisi, Haye juga mengatakan bahwa ia memiliki perasaan yang sama seperti Izes. Bahkan ia menyebut kesempatan tersebut sudah sangat dekat. Kini, tinggal para pemain yang harus selalu fokus menatap mimpi tersebut. Saya memiliki perasaan yang sama. Kami berada dalam posisi yang baik, kami memberikan segalanya dan itu sudah dekat menuju Piala Dunia 2026. Kita belum tahu hasilnya, tapi tidak apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah bermimpi. Mimpi itu tidak boleh mengganggu fokus kami. Fokus saja pada performa ketika bersama tim nasional, semangat. Shin Tae-yong merasa yakin bahwa meskipun timnya gagal di Piala AFF 2024, pengalaman tersebut tidak akan sia-sia. Menurutnya, turnamen ini menjadi ajang persiapan yang baik bagi tim muda Indonesia untuk menghadapi dua kompetisi penting pada tahun 2025. Kita ketahui bersama, Shin Tae-yong mengambil risiko besar di Piala AFF 2024 dengan memainkan para pemain dari tim U23. Keputusan berani ini dilakukan untuk memberi pengalaman berharga kepada para pemain muda tersebut. Sayangnya, langkah berani Shin Tae-yong berakhir dengan kegagalan, karena skuad Garuda harus terhenti di fase grup Piala AFF 2024. Namun, ia tetap yakin bahwa keputusan ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi tim. Shin Tae-yong berpendapat bahwa Piala AFF 2024 memberikan pelajaran berharga bagi timnas Indonesia U23. Menurutnya, pengalaman bertanding di turnamen ini akan membuat skuad Garuda lebih kuat saat menghadapi dua ajang besar di tahun berikutnya. Setelah pertandingan melawan Filipina, Shin Tae-yong menyampaikan dalam konferensi pers bahwa ada pelajaran penting yang bisa diambil oleh timnya meskipun mereka harus tersingkir dari babak grup. Ia menekankan pentingnya pengalaman yang diperoleh dari pertandingan ini bagi para pemainnya. Menurutnya, para pemain muda mendapatkan pengalaman berharga karena terbiasa menghadapi tim senior di kawasan ASEAN. Skuad timnas Indonesia hari ini akan bermain di Piala Asia U23 dan juga SEA Games. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan prosesnya, karena di turnamen ini kita menghadapi timnas-timnas senior dari berbagai negara, ungkap Shin Tae-yong. Dengan menghadapi tim-tim yang lebih berpengalaman, para pemain muda diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri mereka. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi perkembangan mereka di masa depan, terutama saat mereka bertanding di kompetisi yang lebih besar dan lebih menantang. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa menurunkan tim muda dalam Piala AFF 2024 merupakan tantangan tersendiri. Ia menyoroti bahwa timnya harus menghadapi berbagai kesulitan, terutama karena persiapan yang tidak ideal. Hal ini menyebabkan mereka tidak berhasil mencapai hasil yang diharapkan dalam turnamen tersebut. Sang pelatih menyatakan, dari segi fisik dan dari semua sisi, memang tidak mudah bagi tim ini untuk melawan tim senior. Apalagi latihan kita tidak terlalu lama juga, apalagi karena liga juga bergulir juga. Jadi secara jadwal agak mepet dan sulit. Pernyataan ini menggambarkan betapa ketatnya jadwal latihan mereka, yang turut berkontribusi pada tantangan yang dihadapi tim muda saat melawan tim senior. Setelah berakhirnya Piala AFF 2024, timnas Indonesia dijadwalkan untuk beristirahat selama kurang lebih 2 bulan. Selama masa rehat ini,
Para pemain diharapkan dapat memulihkan kondisi fisik dan mental mereka setelah menjalani kompetisi yang ketat. Timnas Indonesia akan rehat sekitar 2 bulan usai Piala AFF 2024 ini, demikian pernyataan yang diterima dari pihak resmi. Dalam periode ini, tim pelatih juga memiliki kesempatan untuk mengevaluasi performa tim dan merencanakan strategi ke depan. Persiapan yang matang sangat penting untuk menghadapi tantangan berikutnya di kancah internasional. Skuad Garuda dijadwalkan kembali beraksi pada bulan Maret tahun 2025, ketika mereka akan berlaga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk wilayah Asia. Pertandingan ini sangat penting karena merupakan langkah awal menuju ajang sepak bola terbesar di dunia. Skuad Garuda baru akan bertanding lagi di bulan Maret tahun 2025 nanti untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menurut informasi yang telah diumumkan. Dengan persiapan yang baik dan strategi yang tepat, diharapkan timnas Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik mereka dan meraih hasil yang memuaskan.